Kita seringkali menganggap sejarah sebagai serangkaian nama besar dan tanggal-tanggal penting. Namun, di balik semua itu, ada kekuatan lain yang lebih purba dan pragmatis, terkadang lebih mematikan. Kekuatan yang tidak terbuat dari besi atau pedang, tetapi dari aroma dan rasa. Ada masanya, sebutir lada hitam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sebutir emas, dan setangkai kayu manis bisa menjadi pemantik sebuah revolusi global. Pada abad pertengahan, dunia terbagi oleh sebuah garis tak kasat mata, sebuah arteri perdagangan raksasa yang kita kenal sebagai jalur sutra. Jaringan ini bukan sekedar jalan, melainkan sebuah ekosistem kompleks yang menghubungkan peradaban dari timur yang kaya hingga barat yang sedang bergejolak. Namun, di antara semua komoditas yang diperdagangkan, tidak ada yang lebih berharga, lebih dicari, dan lebih syarat dengan intrik politik selain rempah-rempah. Ini adalah simbol status sosial, obat-obatan mujarab, dan yang paling krusial, alat politik yang mematikan. Rempah-rempah menjadi penentu nasib sebuah imperium, dan menjadi bahan bakar bagi ambisi-ambisi yang pada akhirnya akan mengubah peta dunia selamanya. Pada masa itu, para pedagang Muslim dari Kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan Mamluk menguasai hampir seluruh rantai pasokan rempah. Mereka adalah pemegang kunci rahasia yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya mengangkut rempah dari sumbernya di India dan Asia Tenggara, tetapi juga dengan cerdik membangun sebuah monopoli yang tak terpatahkan dengan mengendalikan setiap titik transit di sepanjang rute. Di setiap titik, harga rempah-rempah melonjak, menciptakan keuntungan yang luar biasa. Untuk menjaga dominasi ini, mereka sengaja menyebarkan mitos dan cerita fiktif di Eropa. Ada yang menceritakan tentang naga yang menjaga ladang cengkeh, atau burung raksasa yang membangun sarangnya dari kayu manis. Tujuannya sederhana, membuat orang Eropa percaya bahwa rempah-rempah adalah anugerah ajaib yang sangat langka dan hanya bisa didapatkan melalui mereka, para perantara yang berani. Mitos ini berhasil menciptakan sebuah ilusi, menjadikan Eropa sebagai konsumen pasif yang bergantung penuh pada para pedagang Muslim. Mereka terperangkap dalam ketergantungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, sebuah kondisi yang akan terus berlanjut hingga abad berikutnya. Di sisi lain, kota-kota dagang Italia seperti Venesia dan Genoa bertindak sebagai gerbang terakhir bagi rempah-rempah yang masuk ke Eropa. Para saudagar Venesia memegang kendali atas perdagangan di Mediterania, membeli rempah dari pedagang Muslim dengan harga selangit, lalu menjualnya kembali ke seluruh benua Eropa dengan keuntungan yang sangat besar. Venesia menjadi kaya raya, memancarkan kemegahan yang tak tertandingi, yang semuanya didanai oleh perdagangan rempah. Para bangsawan Eropa, yang hidup dalam bayang-bayang krisis dan musim dingin yang brutal, rela menghabiskan kekayaan mereka untuk mendapatkan rempah-rempah. Pala dan cengkeh menjadi obat untuk penyakit yang tak tersembuhkan, sementara lada adalah satu-satunya cara untuk mengawetkan daging. Lebih dari itu, rempah-rempah adalah manifestasi kemewahan yang membedakan mereka dari rakyat jelata. Ini adalah sebuah perang dagang yang senyap, tanpa pasukan yang berbaris atau darah yang tertumpah di medan perang, di mana senjata utamanya adalah harga yang dimanipulasi dan informasi yang disembunyikan. Eropa menjadi sandera dalam sebuah permainan yang aturan mainnya tidak mereka ciptakan. Ketergantungan ekonomi ini tidak bisa berlangsung selamanya. Di kerajaan-kerajaan Ibria, seperti Portugal dan Spanyol, muncul rasa frustasi yang mendalam. Mereka merasa terisolasi dari pusat perdagangan yang menguntungkan dan terus-menerus tertekan oleh harga rempah yang tak masuk akal. Para raja dan pangeran di sana mulai mempertanyakan status kekuasaan mereka. Mereka memimpikan sebuah jalur alternatif, sebuah cara untuk memutus rantai monopoli yang telah mengekang mereka selama berabad-abad. Mimpi ini bukanlah sekedar dorongan untuk berpetualang, melainkan sebuah seruan revolusi ekonomi. Pertanyaan sederhana mulai bergema. Bagaimana jika kita tidak perlu lagi bergantung pada perantara? Bagaimana jika kita bisa menemukan sumbernya sendiri? Pertanyaan ini, pada akhirnya, menjadi katalis untuk salah satu babak terpenting dalam sejarah manusia, era penjelajahan besar.
Ambisi ini memicu perlombaan untuk mencari jalur laut baru ke Asia. Sebuah misi yang menantang batas-batas pengetahuan geografis, keberanian manusia, dan risiko yang tak terukur. Semuanya demi sebutir rempah-rempah. Pada tahun 1492, seorang navigator ambisius bernama Christopher Columbus memulai pelayaran yang akan mengubah segalanya. Namun, tujuannya bukan untuk menemukan benua baru, melainkan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, dan dengan berlayar ke barat, ia bisa mencapai kepulauan rempah di Asia. Columbus percaya, dengan jalur ini, ia akan memotong perantara Muslim dan Fenisia. Kegagalan Columbus dalam mencapai Asia adalah salah satu kegagalan paling produktif dalam sejarah. Alih-alih tiba di India, ia mendarat di Kepulauan Karibia, secara tak sengaja menemukan sebuah benua yang baru, yaitu Amerika. Meskipun ia gagal dalam misi utamanya, kegagalannya membuka mata Eropa pada potensi kekayaan yang jauh lebih besar dari rempah-rempah. Namun, mimpi untuk memutus monopoli rempah tidak pernah mati, justru semakin membara. Kegagalan Columbus justru menjadi bahan bakar bagi penjelajah lain untuk mencari rute yang benar-benar bisa mencapai Asia, melanjutkan estafet ambisi yang tak terhentikan. Hanya beberapa tahun setelah Columbus, sebuah nama baru muncul dari Portugal, Vasco da Gama. Berbeda dengan Columbus yang berlayar ke barat, da Gama memutuskan untuk mengambil rute yang lebih berisiko, yaitu menyusuri pantai Afrika, memutar di ujung selatan yang dikenal sebagai Tanjung Harapan, dan berlayar ke timur melintasi Samudra Hindia. Perjalanan da Gama adalah sebuah taruhan besar melawan ketidakpastian, melawan badai ganas, penyakit yang merenggut nyawa awak kapal, dan pemberontakan yang mengancam pelayaran. Namun, tekadnya lebih kuat dari semua itu. Pada tahun 1498, kapalnya akhirnya tiba di Calicut, India. Ini adalah momen yang akan mengguncang pondasi jalur sutra. Dengan satu pelayaran itu, da Gama berhasil membuktikan bahwa jalur laut langsung ke Asia itu nyata. Kedatangannya bukan hanya sebuah pencapaian geografis, tetapi sebuah gong pertempuran yang mengakhiri monopoli yang telah berlangsung selama berabad-abad dan membuka babak baru dalam sejarah dunia. Dengan ditemukannya jalur laut langsung oleh Vasco da Gama, harga rempah-rempah di Eropa mulai anjlok. Para saudagar Fenisia dan pedagang Muslim kehilangan dominasi mereka dalam semalam. Namun, kedamaian tidak datang. Sebaliknya, hal ini memicu babak baru persaingan yang lebih brutal. Kali ini, bukan lagi antara Eropa dan Timur Tengah, melainkan antara kekuatan-kekuatan Eropa itu sendiri. Portugis, yang kini memegang kunci, tidak ragu menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan jalur dagang mereka. Mereka mendirikan benteng-benteng di sepanjang rute laut dan menghancurkan armada kapal dagang Arab. Namun, monopoli Portugis juga tidak berlangsung lama. Kekuatan-kekuatan Eropa lainnya, seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris, yang haus akan kekayaan, segera menyusul dan memperebutkan kendali atas perdagangan rempah-rempah. Perang dagang yang tadinya senyap kini berubah menjadi konflik bersenjata yang terbuka dan penuh darah. Persaingan ini membawa mereka lebih jauh, memicu serangkaian penaklukan dan ekspansi yang akan membentuk imperium-imperium besar. Perebutan rempah-rempah ini akhirnya membawa bangsa-bangsa Eropa lebih jauh ke jantung Asia. Mereka tidak hanya memperebutkan jalur laut, tetapi juga sumbernya. Portugis menaklukkan Malaka, sebuah pusat perdagangan strategis. Belanda mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuatan militer dan politik seperti sebuah negara. VOC kemudian menaklukkan Kepulauan Banda, satu-satunya sumber pala di dunia, dan melakukan pembantaian untuk memonopoli rempah tersebut. Kisah ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah komoditas sederhana bisa menjadi pendorong utama bagi ekspansi kolonialisme yang masif. Rempah-rempah menjadi bahan bakar utama bagi terbentuknya imperium maritim yang akan menguasai dunia selama berabad-abad, mengubah peta politik dan demografi global secara drastis, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah.
Kisah perang dagang jalur sutra adalah sebuah pelajaran berharga yang terus relevan hingga hari ini. Jalur sutra mengajarkan kita bahwa di balik setiap narasi besar tentang penemuan dan penaklukan, seringkali ada motif yang jauh lebih sederhana dan pragmatis. Ekonomi. Sebuah keinginan sederhana untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah berujung pada penemuan benua baru, kehancuran peradaban, dan pembentukan tatanan dunia modern yang kita kenal sekarang. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak selalu datang dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuan untuk mengendalikan rantai pasokan, dari kemampuan untuk mengubah hal yang paling sepele, seperti sebutir lada, menjadi senjata politik yang paling mematikan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa perebutan sumber daya, entah itu rempah-rempah, minyak, atau teknologi, akan selalu menjadi pendorong utama konflik dan persaingan antar peradaban. Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berulang dalam bentuk yang berbeda.